Terima kasih. Jazakallah khairan kasiran kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ruslan Ibnu Abdullah SQ yang telah menyampaikan doa untuk para donatur, dan sekali lagi semua kita mendoakan untuk kita semua dan wabillahi khusus para donatur, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya dan berkahi hidupnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti, yaitu kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASKMA. Namun demikian, sebelum beliau naik panggung, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwasanya sedikit kami intip dari profil beliau ini adalah beliau adalah yang akrab disapa dengan Rahmat Syarif atau Ustadz Rahmat. Selain mendakwah, beliau ternyata sebagai dosen di PT IKI. Kemudian beliau juga ternyata penulis buku yang sangat produktif. Selain itu, beliau ini juga mempunyai pondok pesantren, yaitu di daerah Pondok Cabe yang nama pesantrennya adalah Ummul Qura. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu satu hari lewat Pondok Cabe, kita mampir ke pondok pesantrennya Ustadz Omar Syarif. Berkenan Ustadz ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bagi Bapak Ibu yang senang nonton televisi ya, atau siar Islam yang ada di televisi, sepertinya beliau sudah tidak asing lagi di mata kita. Kalau selama ini kita hanya menyaksikan seorang kiai yang begitu nyentrik dengan ciri khas rambut gondrongnya beliau, dengan belangkon yang ada di kepala beliau, kita selama ini hanya menyaksikan beliau di layar televisi, khususnya di TV One, yaitu di acara Damai Indonesiaku. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ya, kita dapat bersama langsung dengan beliau ya. Maka saya namakan Damai Patalku. Ya, kalau kemarin kita lihat di televisi Damai Indonesiaku, maka pada malam hari ini kita bersama Kiai Al-Haj Syarif Rahmat SPRMA Damai Patalku. Kepada Ustadz kami undang untuk naik panggung, kami persilakan kepada Ustadz Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASKMA untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, bil khusus Pak RW, Pak RT, segenap petugas keamanan,
pengurus DKM serta jamaah Masjid Al-Muhajirin, hadirin hamba-hamba Allah, warga Patal dan sekitarnya yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semacam dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti catat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma Belakangan ini saya sering mendengar di antara saudara kita yang mempertanyakan kembali peringatan-peringatan seperti ini. Maulid Nabi peringatan, Isra Mi'raj peringatan, Nuzulul Quran peringatan, 1 Muharram peringatan, bahkan hari-hari kebangsaan kaum muslimin Indonesia sebagai warga mayoritas, bil khusus warga Nahdlatul Ulama, adalah kelompok manusia yang paling rajin mengadakan peringatan. Betul Bu? Betul Bu? 17 Agustus peringatan, 28 Oktober, 10 November, 25 Desember, bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada. Tuh di bungkus rokok ada tulisan merokok membunuhmu, peringatan merokok membunuhmu. Cuman yang mengherankan tiap hari Pak RT bakarin rokok, tiap hari Pak RT ngisepin rokok, matiin rokok. Rokoknya sudah mati, RT-nya nggak mati-mati. Betul. Makanya sampai hari ini Nahdlatul Ulama, gudangnya ulama, tidak mengharamkan rokok. Majelis Ulama Indonesia, tempat kumpulnya macam-macam merek ulama, juga tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok saudara kita Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, HTI, tidak apa-apa, itu soal perbedaan pendapat. Sebab umat Islam sudah biasa beda pendapat, lain pendapatan. Prinsipnya apa? Yang doyan rokok silakan terus ngisep rokok, yang nggak doyan rokok nggak usah makan. Tapi Muhammadiyah walaupun fatwanya mengharamkan rokok, mantan ketua umumnya Din Samsudin. Betul apa tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita mengadakan peringatan-peringatan? Yang namanya peringatan itu asal katanya ingat ditambah awalan per dan akhiran, jadinya di sebuah stadion ada 2 kesebelasan yang sedang bertanding, kedengaran suaranya dari kejauhan, ada tepuk tangan, ada teriakan, orang yang lewat bertanya, di dalam ada apa? Kata yang nonton, di dalam sedang ada Di Patal ada suami istri yang sedang cekcok, kedengaran piring terbang, sendok layang, pintu ditendang, bininya menangis mengerang-ngerang, ditanya sama orang, di dalam ada apa? Kata anaknya, di dalam rumahku sedang terjadi
Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini Al-Muhajirin mengadakan peringatan, maka semua yang datang insya Allah masih punya. Oleh karena itu kalau besok ada orang yang anti peringatan, mengharamkan peringatan, membid'ahkan peringatan, kita tidak usah tersinggung. Mungkin orang itu sudah hilang. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot ngopi. Saya tiap hari kerjanya pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Sebab kita mencintai Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab Kanjeng Nabi pernah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ana telu perkara sapa wong kang anduweni telu perkara iku ing dalem awake dhewe, maka wong iku bakal ngrasake legine iman. Paham enggak? Ngerti apa enggak? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ayatil perkara sing saha jelema ngabogaan tilu perkara eta dina dirina, maka eta jelema pasti bakal ngerasakeun amisna iman. Ngerti? Mau Jawa mau Sunda? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini, maka ia pasti akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton asamilan atau hiburan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau saya tanya orang Pondok Cabe, ibu-ibu mana yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka serempak menjawab, baca Quran jauh lebih baik daripada ngomongin orang. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Perasaan gurihan ngomongin orang ya. Dan kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih lancar, mana yang lebih laris, mana yang lebih ramai di pengajian, ibu-ibu yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka diam seribu bahasa, tidak bicara walaupun satu kata, tapi supaya membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu di Pondok Cabe sebahagiannya tidak mengerti tentang cara baca Al-Quran yang benar. Mereka tidak tahu mana idhar, idgham, ikhfa dan iqlabnya, mana qasornya, mana waqaf dan mana ibtidaknya. Tapi kalau mereka suruh ngomongin orang, lancar semua, fase semua, bisa murotal, nggak ada waqafnya. Itu ibu-ibu di Pondok Cabe. Kalau di Patal mah insya Allah, wah ada Ustadz Subhan. Tadi korinya luar biasa juga itu. Insya Allah kalau Patal mah lain dengan di Pondok Cabe. Alhamdulillah. Insya Allah ibu-ibu Patal mah lebih parah. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan kenapa sholat malam tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Karena belum manis iman. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Dawuhanipun Kanjeng Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Nuwun sewu, suara saya jelas apa tidak? Pak ibu-ibu nggak jelas sih. Rahasianya kalau ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, mungkin hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Allah tidak melarang seorang istri cinta suaminya, jangan-jangan hasil jebakan hansip dengan tetangganya.
Allah tidak melarang seseorang cinta anaknya, hartanya, jabatan dan kedudukannya. Yang tidak dibenarkan adalah cinta istri, cinta suami, cinta harta, jabatan dan kedudukan mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak melarang karena apa? Karena Allah telah menciptakan rasa cinta di dalam diri kita. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, di hati ibu ada rasa cinta? Lemah sekali cinta mereka. Kau tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi dari dia. Di hati bapak ada rasa cinta? Ada rasa cinta? Begitu kencang insya Allah bisa tambah bini. Di hati kita ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang sampai datang. Oh, takkan hilang sampai datang. Ada Pak Indun. Maksud saya tuh Allahumma sholli wa sallim. Renungkanlah. Jadi kalau kita ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Man sapa wonge futiha kang wis den buka lahu kadue siman apa babu dzikrillah, lawang zikir marang Gusti Allah. Faqad futiha moko teman-teman wis den buka lahu kadue siman apa babu mahabbatillah, lawang tresno marang Gusti. Sing saha jelema anu geus dibukakeun keur manehanana lawang pantor resep dikir ka Allah, faqad futiha maka bener-bener geus dibuka lahu kadue eta jelema naon babu muhabbatillah, lawang tresna ka Gusti. Kuncinya adalah zikir kepada Allah. Kalau ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Allah dan Rasulnya. Kalau ingin mencintai Allah, banyak zikir kepada Allah. Zikir yang mana? Boleh pilih. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar kedengaran suaranya karena menggunakan lisannya. Apa zikir khafi? Zikir khafi tanpa suara tapi ada rasa dalam hatinya. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ayat dahar, ayat ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah malam ini patal berzikir. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab Rasul pernah bersabda, innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanatau halummu ila hajatikum wa yahqunahum bi ajnihatihim. Allah punya banser yang sangat banyak, Allah punya satpol PP yang sangat banyak, Allah punya polisi yang sangat banyak, Allah punya tentara yang sangat banyak. Dari kalangan malaikat yang tugasnya mencari-cari majelis zikir, menghampiri menaungi majelis zikir. Malam ini orang-orang beriman yang berkumpul di tempat ini tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat-malaikat Allah insya Allah bukan cuma puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan malaikat Allah kumpul di tempat ini. Allahumma. Apa yang mereka lakukan? Ketika ada orang yang beriman membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir, malaikat ikut pikiran. Ketika ada orang yang baca salawat, malaikat ikut salawatan. Dan saat orang yang beriman berdoa, insya Allah malaikat mengaminkan doa-doa mereka semuanya. Allahumma. Tahukah kita ibu-ibu, malam ini malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum ruslan jero kapakan ngomong bemer nyono kena jawirang-wirang kutak mono Gusti Allah bakal dina kana pakana bae jawab tiba-tiba jawirang-wirang mumpung nyo seneng kene ngerti ora? Malaikat Allah menghamparkan sayapnya sampai langit sambil berkata, halummu ila hajatikum prakarita anjeun di hareupeun engke ku aing bajakeun alka Allah hayang naon sia tawa era-era bahkan dibikeun kabeh naon ka hayang sia di dieu. Ngerti enggak?
Ini ada orangnya KDM kan ini. Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit, sambung menyambung sambil berkata, dari tempat ini nyambung sampai ke langit. Apa kata mereka? Halummu ila hajatikum, silahkan kalian minta apa yang kalian inginkan di tempat ini, kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma. Semua yang ada di sini insya Allah urusannya beres. Allahumma. Karena malaikat ikut jadi tim sukses, lain sama tim sukses caleg. Hari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal, malah Kenapa stres? Karena dikerjain sama tim. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Waktu nyalon yang pertama ada maulid nabi ngasih sambutan, Isra Mi'raj ngasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang meriang ngasih bantuan, orang mati walaupun tidak kenal calon DPR ikut ngantar ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR, gaji minta naik, diundang-undang teu nongol-nongol, acan, nggak muncul-muncul, acan, nggak datang-datang. Makanya seluruh tokoh masyarakat wakil rakyat yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Wakil rakyat yang datang cuma masih kampanye doang, mudah-mudahan pada cepat mari. Hamba Allah yang dimuliakan, Rasulullah pernah bersabda, idza marartum biriyadil jannati farta'u, jika kamu melewati taman-taman surga mampirlah kamu. Wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Tempat ini malam ini di mana Pak RW berada, Pak DKM berada, para kiai berada, jamaah semua berada. Tempat ini adalah sudah menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Saya kemarin berangkat ke Raudhah dengan Tanah Wali itu. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya Raudhah cuma satu yang di samping makam Rasulullah. Tidak. Rasul sendiri yang mengatakan, di mana saja ada orang yang membaca ayat-ayat Allah, berkumpul zikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, membicarakan agama Allah, berdoa kepada Allah, di Madinah kah dia, di Mekah kah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Patal ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Allahumma. Saya tahu ini bunga sudah hampir pada mati karena memang tidak ada pohonnya. Sebentar lagi juga layu, terpaksa karena disiram tadi sore. Betul? Tapi sekarang karena berada di majelis taklim, majelis zikir, majelis maulid, ini bukan bunga sembarangan. Di hadapan Allah ini adalah bunga Saya tanya ibu-ibu, bunga surga sekarang apa layu? Kata siapa? Cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Lagunya siapa? Di antara ibu-ibu yang datang malam ini mungkin ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada? Ada yang di atas 60 tahun? Kita melihat mereka itu orang tua, sebetulnya mereka adalah nenek-nenek. Tidak, karena berada di majelis zikir, majelis taklim, mereka bukan lagi nenek-nenek. Di hadapan Allah mereka adalah bidadari sor yang sebentar lagi masuk sor. Walaupun dewan pimpinan cabang Raudhah yang ada di Patal ini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati di tempat ini malam ini, insya Allah masuk surga. Amin. Ada kudung merah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Karena ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Anak-anak kecilnya betah walaupun lari-lari karena nggak ada makanan. Ya remaja betah walaupun datang sambil pacaran. Yang pemain hadroh juga betah walaupun nggak dikasih kopi sampai sekarang. Semuanya betah. Bahkan malaikat-malaikat Allah semuanya betah karena ini adalah taman sur.
Yang tidak betah di taman surga hanya sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang baca Quran akan kebakaran, kalau ada orang yang zikir akan kepanasan, kalau ada orang yang baca selawat akan kelojotan, begitu ada orang yang baca doa, setan kabur pergi entah kemana jalan. Makanya besok kalau selesai sholat berjamaah di Masjid Al-Muhajirin, imamnya ngajak zikir berjamaah, imamnya ngajak doa berjamaah, ada jamaah yang tidak punya urusan pulang duluan, berarti jamaah ini kesurupan. Kalau sedang pengajian ibu-ibu ada yang kipas-kipasan nyender satu bangunan, berarti ibu itu sudah kerasukan. Dan kalau ada yang pulang gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara-saudara? Tadi saya tanya Pak DKM, jatah saya ngobrol malam ini kira-kira setengah jam. Habis juga sudah ini. Terus apa wes ya? Kenapa saudara-saudara? Sebab belakangan ini di Indonesia muncul saudara-saudara kita yang tidak rela dengan perbedaan pendapat. Mereka menyalah-nyalakan amaliyah Nahdlatul Ulama, menyalah-nyalakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid Nabi. Pak RT, saya bilang pada saudara-saudara saya, tidak usah marah, tidak usah dilayani, sebab umat Islam sudah biasa beda pendapat, lain pendapat. Walaupun beda pendapat, lain pendapatan, umat Islam dengan sesama umat Islam punya 2 biji ikatan. Berapa biji, Bu? Biji apa? Ikatan. Yang pertama, sesama umat Islam walaupun beda pendapatan wajib saling menghargai, saling sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan wajib saling menyayangi, saling tai lagi. Tetapi kalau terus-terusan mereka menyalah-nyalakan amaliyah orang fatal yang gobak seperti ini, mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid Nabi bid'ah. Kompaklah umat Islam fatal bersama aparatnya, bersama para kiainya, bersama banser dan remaja masjidnya, bersama pemain hadrohnya, kompak dan serempak seperti kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim ketika diganggu oleh setan. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kanjeng Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, belum dikerjakan setan datang. Bro, manggil Nabi Ibrahim pakai namanya Ibro. Apa set? Seharusnya kan kalau manggil seorang nabi minimal ya Nabi Allah, ya Rasulullah atau Sayyidina. Tapi setan kok nanti Sayyidina. Bro, apa set? Saya dengar katanya kamu akan sembelih anak kamu ya? Betul. Siapa yang nyuruh? Gusti Allah. Kapan nyuruhnya? Tadi malam. Di mana? Dalam mimpi. Oh alah bro. Mungkin yang datang dalam mimpi kamu itu bukan Gusti Allah. Bisa jadi yang nyuruh kamu sembelih anak kamu itu setan. Padahal dia sendiri setan. Nabi Ibrahim tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan dia. Akhirnya Nabi Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Beriman Kang? Gagal bos. Asem kowe karo wong tua gagal ya. Setan cari Ismail. Apa mang?
Aku dengar kamu akan disembelih bapakmu, kamu udah tahu? Sudah tahu. Tahu nggak Il? Sebetulnya bapak kamu sembelih kamu tuh bukan perintah Gusti Allah, bisa jadi khawatir kamu minta beli motor buat trek-trekan Il. Ismail tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun bajunya kayak daster, kepalanya kayak ban skuter, masih setan. Akhirnya Ismail ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primer Kang? Gokol manding bos. Pada goblok nemen kalau bocah cilik gagal ya. Ya bos, Ismail tak bocah cilik tapi tangannya mencicil, matanya mendelik. Yang batu serampang waktu peng itu kasih bengkek gegering nyongkie lah. Sampai orang rasa kena. Paham nggak? Ngerti nggak? Sesama setan insya Allah ngerti. Setan cari ibunya Ismail, Siti Hajar. Bok Siti, Pos Siti, apa Tan? Apa kamu sudah dengar suami kamu akan sembelih anak kamu? Sudah dengar. Ingat Pok Siti, waktu anakmu masih bayi cidit dibuang ke tempat ini tanpa ATM, tanpa rekening, tanpa GPS, tanpa MBG. Dia pulang ke rumah bini tuanya ke Purworejo. Giliran sekarang anakmu sudah lucu-lucunya, mestinya kan dikasih oleh-oleh, kok malah mau disembelih. Bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan anakmu itu? Aku rapopo. Karena setan terus-terusan menggoda dan mengganggu, Siti Hajar kehilangan kesabaran, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Primen Kang? Kok semakin banyak setannya? Gagalnya setan merusak keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Selamatnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dari aliran setan. Kenapa? Sebab Ismail sebagai remaja masjidnya, sebab Siti Hajar sebagai muslimat dan majelis taklimnya, sebab Ibrahim sebagai syuriah tanfidiyah, RT RW dan DKM-nya kompak dan serempak, tidak memberikan kesempatan Ustaz setan memberikan ceramah pengajian kultumnya, apalagi khutbah Jumat di Masjid Al-Muhajirinnya. Makanya kalau besok kita mendengarkan orang yang tidak mau toleran dalam perbedaan, mereka seenaknya menyalahkan umat Islam Indonesia. Mereka di mana-mana mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid Nabi. Tidak usah tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, ambil batu. Ambil batu. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Malaikat lapor pada Allah. Dari manakah? Dari Patal. Memang kesalahannya kok sampai Patal begitu, kesalahan apa? Patalnya di manakah? Di Gaga. Acara apa kan? Peringatan Maulid Nabi. Siapa yang datang kan? Masya Allah, Pak RW-nya datang, semuanya RT-nya juga datang, ibu-ibunya semuanya datang. Lalu itu kenapa ada ibu-ibu yang kudung kuning kok duduknya di belakang di tempat yang gelap, pada depan masih pada kosong? Itu karena katanya jilbabnya belum lunas, takut kena tukang foto. Lah itu yang ibu-ibu yang nongkrong di atas kayak manuk mencelok, kenapa tuh kan? Itu kan supaya kelihatan ngarepin kue yang belum dapat. Lagi pamer seragam sekalian yang belum lunas juga. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Gaga, di Patal, semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah, ilaha wallahu akbar, wala haula. Apa yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, ibu-ibu di Patal semuanya minta diampuni dosa-dosanya.
Aku tidak akan mengampuni dosa kaum bapak karena tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, semuanya di Al-Muhajirin minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, semuanya yang kumpul di lapangan RW 13. Ya benar ya? Berapa? Bukan lagi nguji lo. Semuanya minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang patal ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu tahu mereka tidak pantas masuk surga? Dari cara duduknya emak-emak. Ada yang selonjor, ada yang miring kanan, miring kiri. Bahkan di belakang ada yang netein bocah kelihatan sama kiai. Ada juga yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris, jejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Sekseno noe malaikat kabeh iku wong kang padha lenggah ana acara munudan ning nggone patal, wis tak ngapura dosa-dosane. Saksian ku anjeun malaikat eta jelema nu ngarumpul di patal kabeh geus dihampura dosa-dosanaku kami. Dikit Sundanya ya. Saksikan wahai malaikatku, mereka yang berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi di patal, sudah ku ampuni dosa-dosa mereka. Indah apa indah? Indah apa indah? Lah acara kumpul begini indah, masih ada yang bilang bid dan cok. Hamba yang dimuliakan. Pertama, zikir. Kadang-kadang kita merasa otak kita kuat, otot kita kuat, tapi saat dalam keadaan lemah, seorang hamba yang sadar punya kelemahan, dia akan mengadu kepada orang yang pada zat yang maha kuat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bukan dengan tekanan, bukan apa-apa, menggunakan zikir dan doanya. Lihat kajian Nabi Adam dan Hawa. Bu, ini melek apa? Adam dan Hawa sebagai pengantin baru sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, pakaian yang mewah. Masya Allah, rezeki kang mambrah-mambrah, bumi subur sarwa tinandur, barang murah sarwa tinumbas. Gemah ripah loh jinawi, ayam tentram kertora harjo, lubak libuk loba leboken, beruk di juru beruk di pantok ngalayah di tengah imah. Semuanya ada. Pesan Allah cuma dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Silahkan kamu minum termasuk kelapanya kalau bisa, cuman tidak ada sedotannya. Panitia, biar panitia. Langka sedotan. Nggak nyuruh gua mah, emang sadar be atuh. Terima kasih. Hai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di dalam surga ini. Silahkan kamu nikmati semua yang telah tersedia, yang berlimpah yang aku kesediakan di dalamnya. Tapi satu pohon ini kamu jangan menikmati. Jangankan menikmatinya, mendekatinya pun jangan. Walaupun dia ada di wilayahmu, walaupun dia cair dengan tanda tangan dan stempelmu, walaupun dia berada di kelurahanmu, jangan coba-coba kamu ambil, apalagi di pagar atau lautan. Jangan.
Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sesungguhnya ini setan ini adalah musuhmu dan musuh istrimu, lawanmu dan lawan istrimu, rivalmu yang sudah sebentar lagi akan diusir ke luar negeri. Hati-hati, jangan terima kedatangan dia, jangan dengarkan ucapan dia, apalagi koalisi dengan dia, hancur kamu dah. Cuma dua. Satu, jangan makan barang haram. Yang kedua, jangan salah pergaulan. Tahu-tahu setan datang silaturahmi. Memangnya setan mau silaturahmi? Setan adalah makhluk yang paling rajin silaturahmi, terutama musim pilkada dan pilpres. Ada pertanyaan, kenapa setan bisa masuk ke dalam surga sedangkan surga ada penjaganya? Ada kendaraan namanya ular. Konon setan masuk ke dalam perut ular, masuk ke dalam surga, bisa bertemu dengan Adam. Kenapa orang bisa masuk ke dalam istana? Ada kendaraan politiknya. Ketemu, Dam, kamu dapat ayat ya Dam? Betul. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata ya Dam. Ya. Lu kamu setan kok tahu dari mana? Dari YouTube. Memang setan juga belajar agama, belajarnya dari YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Ngajinya pakai postingan, nggak mau sama ajengan. Yang dibawa adalah WhatsApp, tidak mau nenteng mushaf. Saya ingat zaman masih kuliah PTIQ dulu, kemana saja pergi bawa Quran mushaf kalau untuk takrir di mobil. Kamu tahu maksudnya Dam? Tahu, aku tidak boleh dekat pohon ini. Salah. Lu aku ngaji Lirboyo ya seperti itu, Peloso ya seperti itu, Tebu Ireng ya seperti itu, Kerapia ya seperti itu, Manon Jaya juga seperti itu. Kamu ngajinya kitab apa Dam? Kitab tafsir jalan lain. Aku punya tafsir jalan lain. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhan kalian berdua tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu akan naik jadi malaikat, naik pangkat, dan kamu tidak akan di-impeachment, tidak akan pula terjadi pemakzulan. Pembisik ini. Alanya orang andel biar kowe goro karo nyong. Karena Adam dan Hawa tidak percaya, akhirnya setan sumpah. Memang tim sukses biasa main sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah wahai Adam dan Hawa, yang aku katakan padamu semata-mata karena aku ingin menasehati kamu. Aku ini tim penasehat. Karena mendengar sumpah setan, goncang hati Adam, goyang jiwa Adam. Akhirnya dia tergoda untuk makan buah larangan, padahal jelas bertentangan dengan ayat. Kenapa Adam percaya dan tergoda? Karena Adam tidak pernah membayangkan ada orang yang bersumpah tapi dusta. Kenapa tidak membayangkan ada orang yang bersumpah tapi dusta? Sebab Adam belum pernah nonton TV One. Kalau saja Adam pernah nonton TV One, menyaksikan ada orang datang naik Mercy, lehernya pakai dasi, di kepalanya pakai peci, di Senayan disumpah pakai kitab suci, ternyata malah korup. Yakin gak akan tergoda? Akhirnya jatuh. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam kanon jatuhnya di India. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Cuma satu yang bilang sedih, Pak. Ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau bapak kehilangan istri sedih apa tidak? Kata Bu RT, bagaimana engkau akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan?
Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India, pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Hawa menangis bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang ada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Asal siang datang, sang suami berkata, "Kleng deng dek buah kopi raranggeyan, ken anu dewek ulah pati diheureyan. Kleng deng dek kamarang karanggeyan, kenjang dewek hiji ge teu kabagean." Bisa? Begitu malam datang kelihatan bintang yang gemerlapan, dia berkata, "Yeneng tawangon no lintang cahayu, aku ada." Masya Allah. Sedih mereka, nangis mereka. Konon 300 tahun mereka menangis berpisah, berantakan rumah tangganya hanya gara-gara salah ustad. Ayat yang dibacanya sama, tafsirnya beda, maka al-muhajirin waspadalah. Kita tidak bicara Qur'annya, Qur'an kita sama, tapi jangan pernah beri kesempatan orang yang punya pemahaman berbeda untuk menyampaikan materi di masjid kita, berantakan jamaahnya di teniwai. Gini apa mboten? Orang Jawa ya lah. Hati-hati. Untung saja Adam dapat WA, wedang anget. Untung Adam dapat wahyu Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Bisanadil muttasil, musyafahatan. Dapat beberapa kalimat dari Allah, langsung talaqi wal musyafahah, kata kori-kori itu. Tidak boleh orang ngaji Quran cuma dari Google, dari YouTube, tidak boleh. Harus bertemu dengan gurunya, at-talaqi wal musyafahah. Saya ngapal Quran tuh gurunya aja berapa? 6 itu. Dilihat gerakan mulutnya, didengarkan suaranya, panjang pendeknya diukur. Kalau tidak bahaya. Apalagi ngaji dari bahasa Indonesia, Yasin dibaca Yasin, Toha Tahaha. Apa yang diijazahkan Allah, ibu-ibu? Nabi Adam dapat ijazah wirid dan doa dari Allah, baca istighfar. Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna lemes jo. Satu keterangan menyebutkan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Muhammad bertawasul dengan berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Adam menjawab, ya Rabbi innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu maktuban ala qawaimil 'arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah waraftu annaka lam tudhif isman min asma'i khalqika illa la huwa habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku, kau tiapkan roh padaku, aku angkat kepalaku dan ku pandang di tiang-tiang tancang aras. Aku melihat ada satu nama bergandengan dengan namamu. Dalam seutai kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai.
Allah berfirman, sadaqta ya Adam, innahu la hamil khalqi ilayya wa innahu la akhru anbiya min dzurriyyatika walaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Masya Allah. Adam dan Hawa melakukan kesalahan di dalam surga. Ketika mohon ampun kepada Allah, diamalkan istighfar dan tawasul. Setan pun melakukan pelanggaran tapi tidak mau istighfar dan tawasul. Kenapa? Memang setan aslinya anti istighfar, anti istighfar, anti. Sampai sekarang ibu-ibu kita alhamdulillah tawasulan ya Bu. Kalau pengajian ya Rabbi bil waghfir pindah ke Jawa. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir pindah ke hadroh anak muda. Siap ya, yang bunyi mic-nya saya sendiri, adik-adikku nggak usah pakai mic, dan ibu-ibu saya minta untuk bersuara sekeras-kerasnya biar aku tahu betapa jeleknya suaramu itu. Siap ya? Pegang nak ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa ya Rabbi bil alli waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana. Ya Rabbi waj'al رجائي غير منعكس لديك وجه الحساب غير منخرم والتب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأول ينهزم صبرا متى تدعوه الأول ينهزم. يا رب مصطفى يا رب بلغ واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أهل التقى والنقى
Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu Muhammad. Coba tanpa hadroh mau kedengaran. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Waghfir lana ya wasi'al karami. Waghfir lana ya wasi'al karami. Siapa ingin pintu tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah akhirnya tanpa Google Maps, tanpa Sherlock, tanpa jemputan seperti Al-Muhajirin yang ngaco itu, janji di luar jalan tol, keluar tol nggak ada siapa-siapa. Kaki Kanjeng Nabi Adam digiring sampai Jabal Rahmah, istrinya sedang menangis sendirian. Begitu nengok bu, begitu nengok, kira-kira bilang apa? Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Abang dari mana sih? Dari tadi abang di sini, cuman kan nungguin degannya ada sedotannya. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Bininya bilang, pantesan dari kemarin gue mimpi mulu bang. Mimpi apaan lu? Bohong kali, kagak, gue mimpi bener bang. Mimpi apa? Pertemuan yang ku impikan, pertemuan yang ku dambakan. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Bertemu kini jadi pertemuan yang ternyata. Allahumma sholli wa sallim. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca istighfar. Makanya kalau ibu seret rezeki, susah ekonomi, ngaco aki-aki, jangan salahkan suami. Sadar diri, baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi zidni wa wafiqni. Alhamdulillah, saya dengar dari Pak RW, ibu-ibu di sini mah rajin istighfar. Alhamdulillah, di masjid istighfar, di majelis taklim istighfar, di rumah ge istighfar mulu.
Bocah bandel digaplok jebret, astagfirullahaladzim. Laki ora pulang-pulang banting piring gelomprang. Pengajian udah malam kagak rapi-rapi. Jangkrik. Lihat Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang dai kondang mubalik yang terkenal, tapi kabur. Kenapa? Karena kecewa dengan umatnya. 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Pak, Bapak, Mak, kalau misalnya malam ini yang datang cuma 4 orang, kira-kira terus ngaji apa gaplean? Yang datang cuma 4 orang nih di sini. Mau terus pengajian apa gaplean kira-kira? Emang gaplean berapa orang? Lo tahu tuh? Makanya jadi ustadz jangan kapokan, punungan bayang ngambekan, nggak usah, santai aja. Ngaji kasih duit terima, kasih ngaji nggak dikasih duit, apok, jangan, nggak usah, sabar aja. Saya kok ngaji ngajar nggak pernah dikasih duit, nggak apa-apa, transfer beres. Ini hari masih main amplop baik, malu-maluin. Gua mah kagak pernah makan amplop. Isinya kagak mau makan, ngapain juga makan duit? Amplopin terima, diamplopin bawa pulang, masa dibuka? Dah. Akhirnya Yunus kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu bikin partai baru. Naik perahu, oleng perahunya Pak. Lah ngapa ya perahu begini ya? Sepakat para penumpang semuanya, yakin di dalam perahu ini ada orang yang punya masalah pribadi yang orang tidak tahu tapi bikin berat. Harus diturunkan 1 orang kemudian diundi. Begitu diundi yang keluar nama Yunus, orang nggak percaya. Kok Yunus sih? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kenapa? Yunus kan menteri agama, masa iya korupsi lah? Nggak mungkin lah. Undi lagi, Yunus lagi. Undi lagi, Yunus lagi, Allah yang maha tahu. Dah, gimana? Karena dia bikin berat, cemplungkan saja. Begitu yang hebat. Di mana ada satu negara, ada sekelompok manusia, satu wadah yang bikin berat, cemplungkan, bubarkan. Kenapa bikin berat? Minta tambah gaji 50 juta sebulan. Jelas sama jelas? Ternyata malah beli jam seharga ternyata malah kumpul sama perempuan yang namanya udah jangan disebut lah, Power bah. Cemplungkan ke lautan, teorinya orang yang cemplung ke lautan akan setelah dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya. Tapi Yunus tidak hancur. Kenapa? Sebab Yunus mengajimat sakti mondrokono matak ajika sekten. Apa yang dibacanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, bukan ini untuk. Ini mesti wong kebumen iki ya. Wong petanahan iki ya. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapannya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan, sedikit pun tidak ternoda. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, doa tasbih tadi ampuh buat Yunus saja atau buat kita juga? Terus ke ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Berarti tasbih Nabi Yunus ampuh diamalkan oleh siapa saja orang yang beriman. Kalau orang yang beriman hidup dalam kesulitan, dalam himpitan, baca tasbih Nabi Yunus, dijamin habis gelap terbitlah
Habis gelap terbitlah. Makanya kalau habis gelap terbitlah terang, jangan susah jadi orang mah, biasa aja, nggak usah dipikirin. Masalah nggak usah pikirin, selesaikan, tapi pakai pikiran. Mohon izin, di sini ada Pak RT? Ada RT? Berapa RT? Beriman apa tidak? Pak RT beriman apa tidak? Berarti doa ini ampuh diamalkan Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke Ragunan, bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, muncullah 3 ekor macan, dan seluruh masyarakat Patal kompak dan serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Setelah masuk ke dalam, dia baca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah Pak RT Habis. Insyaallah Pak RT habis. Malah macannya bilang Yakin apa tidak? Yakin sakti apa yakin mati? Lihat Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang anak dirut BUMN, badan usaha milik Namrud, pedagang berhala. Tetapi karena Ibrahim punya kebijakan yang berbeda dengan ayahnya, ditangkap, disidang, dibakar api. Teorinya orang yang dibakar api akan hancur tubuhnya, terbang ditiup angin setelah menjadi debunya. Tapi Ibrahim tidak mempan. Kenapa? Nabi Ibrahim punya jimat sakti mantra kuno, matak aji kasekten anggo klambi ontoseno. Apa ontoseno? Anta so inuna, engkau ya Allah yang menjaga kami semua. Tuh bahasa Jawa begitu, jangan dikira nggak bener. Orang ngerti tok wene. Apa yang dibaca ibu-ibu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal maula. Bentar, bapak-bapak ada yang suka udut nggak? Saya bawa rokok nih. Ini soalnya baunya Jawa, tak bawain rokok Jawa kia. Maaf, yang mana yang mau ngerokok? Ada yang mau ngerokok nggak? Kemana kita lempar? Bentar ini. Bagi-bagi satu-satu, jangan banyak-banyak. Itu rokoknya mahal. Rokok nggak lu pada? Lu punya duit tuh kagak? Udah gue bagi lu. Nggak apa-apa, boleh di sini mau merokok. Saya kagak. Yuk, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Enak bu? Enak bu? Kenapa lu ganti? Indung, indung, hujan diudik, anak siapa? Mata melirik. Allahumma sholli wa sallim. Bocah hadroh badang tawain maknya no. Lindung apa bu? Lindung apa? Lindung itu belut. Kepala lindung berarti kepala. Ngapa lu bayangin belut di pengajian? Belut itu pendek apa panjang? Belut itu kasar apa licin? Belut itu di darat apa masuk lubang? Ngaji udah gitu menghina orang lagi. Aduh aduh, mandi di kali tidak sembayang,
di dalam kubur. Allahumma sholli wa sallim. Itu Pak, kata istri kita. Ada seorang wanita yang mandi di kali rambutnya tidak sembahyang, tidak, di dalam kubur mendapat, namanya Siti Aisyah, itu istri Nabi, Bu. Ini penistaan ini. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal maula. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya, Ibrahim keluar telecet-lecet, tececel-cecel, enggak gores-gores. Kenapa? Karena Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran. Tiba-tiba muncul. Dia bertanya, kemana mobil? Nyemprot. Pak RT, minggir. Kenapa Pak RT? Minggir. Gua bilang minggir. Memang kenapa Pak RT? Karena mobil pemadam kebakaran tidak pernah ada zaman Rasulullah. Ini bid'ah dolalah ini. Terus dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dikatakan bahwa ketika Ibrahim dibakar api yang sangat besar, dia tenang di tengah kobaran api, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, mati apinya. Ya tapi saya kan gak berani Pak RT, makanya gue bilang no. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran, dan Pak RT pun, maaf nih kipasnya dimatiin dulu yang sini. Mohon kipasnya dinonaktifkan dulu, saya alergi kalau pakai AC, saya enak nih. Masih kuat insyaallah ya, sejenak. Jelek. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit api pun padamlah, dan seluruh masyarakat Patal berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT mateng. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, ada yang 30 tahun, 50 tahun kawin belum punya anak, malah di Patal ada yang belum kawin sudah punya. Nabi Zakaria mohon pada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi inni wa hanal 'azmu minni wa ishta'ala rasul syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawali min wara'i makanat imraati aqira fa hab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Rabbi la tadharni fatan wa anta khairul warisin. Di 3 surat. Surat Ali Imran, surat Al-Anbiya, dan surat Maryam dan Al-Anbiya. Diijabah oleh Allah. Kaget. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samiyya. Wahai Zakaria,
Kami berikan kabar gembira pada kamu, kamu akan kuberi anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah kubuat manusia dengan nama seperti dia. Kaget Zakaria. Ya Allah, terus punti kula ajeng gak ada anak nggih. Nggih umur kula sampun tua tur bojo kula nggih gabuk kawit rumiyin menika terus punti Gusti. Ini ngerti enggak nih? Kumaha abi ngadu putra Gusti anu tata sepuh sampun bojo teh hapati kapungkurna. Orang ngerti? Emang gue pikirin. Ya Tuhan, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda. Wala Zakaria wa alayya hayyinu wa qad khalaqtu kami qablu wa lam taku syai'a. Itu urusan gampang buat aku Zakaria. Aku menciptakan kamu sekarang dalam keadaan sempurna sedangkan dulu kamu bukan siapa-siapa, bahkan bukan apa-apa. Gitu aja kok. Itu tambahan dari Gus Dur. Rabbi ij'alli ayah. Tuhan buatkan tandanya untuk aku. Tapi kalau yang ngajinya itu kiai-kiai ahli isyarat, Tuhan apa wiridku? Ini yang penting. Alhamdulillah wirid ini karena saya sampaikan dulu di TV One, saya sampaikan di beberapa TV termasuk di TPI, diamalkan sejumlah orang sudah melaporkan diijabah oleh Allah. Sekian tahun tidak punya anak, alhamdulillah punya keturunan. 3 Zakaria. 1. Allah tu kaliman nasa salah satu ayam illa romza. Topo wicoro ora kekondok lawan pepodo lawase telung dina kejaba nganggo asa salira. Kamu tidak bicara selama 3 hari 3 malam kecuali dengan isyarat tangan saja. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira. Banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. Kalau doamu ingin diijabah oleh Allah, jangan ngobrol tapi banyak zikir. Percis ibu-ibu di Patal, jarang zikir banyak. Najis. Yang ketiga, wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Bacalah tasbih pagi dan petang. Jelas Bu? Jelas? Yang pertama, tidak berbicara selama 3 hari. Yang kedua banyak. Yang ketiga baca kapan? Pagi dan petang. Begitu diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, ternyata istrinya nenek-nenek 80 tahun langsung hamil. Berarti membaca tasbih lebih hebat daripada ramuan. Berarti tasbih lebih hebat daripada pasak. Berarti tasbih lebih hebat daripada mak. Loh, kan tahu. Wah, aku curiga nih. Kenapa Nabi Zakaria istrinya nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca tasbih. Ini pun bisa diamalkan sama Pak. Cari nenek-nenek 80 tahun. Kawinkan sama. Ini nampaknya ada kesepakatan warga ini. Setelah dikawin langsung diwirid dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Selesai diwirid pada hari keempat ternyata sang nenek mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa doa para nabi, para wali dan orang-orang soleh terdahulu itu mustajab? Kata orang Sunda, saciduh metu saucap nyata. Kok kita doa berbusa-busa tidak mustajab? 3 minimal, 4 lengkapnya. 1, hendaknya doa yang kau baca sesuai dengan apa yang kau minta. Ini pentingnya ngaji Quran di sini. Kenapa? Sebab yang namanya zikir dan doa itu seperti senjata. Bismillah tajam, hamdalah tajam, istighfar tajam, ta'awud tajam, hauqalah tajam, la ilaha illallah semua tajam. Tapi tajamnya doa ada tempatnya masing-masing. Sama seperti senjata. Pisau tajam, silet tajam, kampak tajam, pedang tajam, samurai tajam. Tapi masing-masing ada pemakainya. Silet tajam buat potong kertas. Kalau silet tajam buat nebang pohon, geli doang. Gergaji tajam buat motongin kayu. Kalau gergaji tajam buat nyunatin bocah, hancur si otongnya. Kampak tajam buat belahin kayu, kalau buat motong kumis rata dengan hidungnya.
Artinya apa? Semua zikir tajam. Mulai bekerja baca selesai kerja alhamdulillah, dapat musibah inna, kegoda setan au, banyak dosa inna, banyak dosa mertua mati alhamdulillah. Dia kalau tuh orangnya gaplek mulu. Kedua, zikir dan doa hendaknya jelas sumbernya Quran, hadis, atau ijazah ulama yang mumpuni ilmunya. Ini doa terbaik seluruh dunia ibu-ibu. Sudah saya siapkan nanti. Doa ini insya Allah murid boleh tanya dengan guru-guru kita semuanya. Boleh tanya kiai manapun, apakah ada doa lebih baik dari ini? Jika ada yang mengatakan ada, dia keluar dari Islam. Ini doa terbaik seluruh dunia dari Al-Quran semuanya. Semua keperluan ada di sini. Sebab tadi, fatalaqo Adamu mir rabbihi. Adam terima kalimat dari Tuhannya, bukan dari dirinya. Ini kalimat doa yang ada di dalam Al-Quran semuanya. Apapun urusannya ada di sini. Saya senang kalau nanti misalnya di sini kita buat majelis munajat bareng-bareng, ibu siapkan airnya di galon, dibuka galonnya, kemudian siapkan juga garam pakai baskom agak besar. Untuk apa? Airnya ambil kalau ada orang sakit bagi dia, syaratnya jangan dijual. Kalau rumah ada gangguan jin, dengan garamnya taburkan keliling rumah kita. Bagaimana kalau suami saya kok agak sulit tahajudnya? Cukup dengan 1 ember air disiram mukanya, insya Allah. Silahkan, saya siapkan tidak banyak, mungkin anak-anak kita di sana ibu-ibu. Saya tidak menjual ya bu. Saya tidak menjual. Nanti bapak ibu ambil di sana, bayarnya di sana juga. Nggak usah khawatir, nanti dibayarin sama Pak. Pembunuhan. Jelas doanya. Yang ketiga, kalau zikir dan doa ingin ampuh, hantarkan dengan hati yang bersih dan yakin. Kenapa? Karena hati ini ibarat tangannya, doa ibarat senjatanya. Sehebat-hebatnya senjata, kalau tangannya tiada bertenaga, tidak akan ada maknanya. Betul? Betul? Sehebat apapun senjata, kalau tangannya tidak bertenaga, nggak ada maknanya. Betul? Kalau ada kampak panjang, besar, dan tajam buat nebang pohon, kira-kira rubuh apa tidak? Kampak panjang, besar, tajam buat nebang pohon, rubuh apa tidak? Serahkan kampak yang panjang, besar, dan tajam kepada orang yang setruk, suruh nebang pohon. Kira-kira yang rubuh pohonnya apa orangnya? Hati. Hati ibu sehat apa setruk? Hati bapak sehat apa setruk? Nggak usah jawab, aku tanya ibu-ibu. Kamu lebih senang melihat wajah suamimu sendiri atau suami orang? Pret, alah. Saya tanya bapak, bicara dengan jujur. Kalau enggak sambar beledek lo ya. Lebih senang lihat bini sendiri apa bini orang? No, jujur. Ibu-ibu kalau nonton TV 1 jam masih kuat? Mata ibu masih kuat lihat TV 1 jam? Kalau ibu lihat lakinya, suaminya kuat ya 1 jam. Yang keempat, jika zikir dan doa ingin ampuh harus ada pelatihnya, ada gurunya, ada ustadznya, ada mursyidnya. Kenapa? Sepak bola timbang uber-uber karet bulat. Itu ada pelatihnya. Badminton itu cuma mukulin pantat ayam mati. Itu ada pelatihnya. Ibu tahu catur? Tahu catur? Itu cuma dorong-dorong kusen. Itu ada pelatihnya. Apalagi urusan hati. Ada mursyidnya, tapi waspadalah abad ini, zaman ini banyak guru mursyid gadungan. Besar iklannya tapi kecil ikhlasnya. Hati-hati. Zaman casing. Casingnya bagus, tapi jeruannya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Zikir yang mana yang paling bagus? Silahkan pilih.
Tapi sebaik-baik zikir adalah la ilaha, la ilaha. Sok gurukan pada gurunya yang ada di sini. Tidak usah mencari yang sulit-sulit. Sebab Allah sudah sediakan semuanya untuk kita semuanya, di tempat masing-masing sudah ada. Tidak usah nyari guru-guru yang jauh-jauh. Kalau undang penceramah kejauhan dikit mahal harganya. Selamatan Bu.